Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab.
Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. GBME Shalom on Fire. Saya percaya setiap kita berada dalam keadaan yang luar biasa karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati sebelum kita mulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama lagi ya Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, dari manapun kami berada ya Tuhan, dari tempat kami, dari rumah kami Yesus. Kami mau meninggikan dan menyembah Engkau ya Tuhan. Bertatalah ya Tuhan di tengah-tengah pujian kami. Terima kasih ya Yesus, saya padamu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, langkahnya akan selalu berhasil. Amin. Karena Tuhan yang menetapkan langkah setiap kita. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah kami dapat pergi ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini
katakan sekali lagi dengan lembut. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mendekat padamu, Kami mau Tuhan oh Yesus. mendekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh ya Rala ya Shanda, ya Rala ya Shanda. Oh ya Rala ya Shanda. Ya Rala ya Shikira Labaya Shanda. Ya Rala ya Rala Shikira Labo Jesus. Kau yang kami rindukan, Kau yang kami nantikan, bersekutu dengan-Mu, itu yang ku inginkan. Ya Dararala ya Shanda. Hati kami tertuju padamu, Yesus. Ya Dararala ya Shanda. Oh Jesus. Oh ya Rala ya Shikira Dararala. Oh, nikmati kasih-Nya, nikmati kehadiran-Nya, menjamah setiap kita. Buka hati-Mu, buka hati-Mu, nantikan Dia, Dia mengasihi-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Ya Rala ya Shikira Dararaba. Kami mengasihi-Mu Tuhan. We love You Lord Jesus. We We love love You Lord Jesus. More than anything in life. We love You Lord. Jesus. We love You, we love Shikira Labaya, Shikira You. Labaya, Labaya, Labaya. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You, Lord, more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Nyatakan ini dari hati kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Nyanyikan dari awal. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Nyatakan dari hati kita, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Nyatakan dengan lembut, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan ya Tuhan pada hari ini. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Tuhan. Kami mau duduk diam seperti seorang murid ya Tuhan, menantikan setiap perkataan daripada-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar setiap firman yang sampaikan bisa menjadi benih yang subur bagi tanah hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Reba shakarabata kaya rabo yaraba kata kashika rabo yaraba shanda. Hiya rabo reba kata kaya raba shaka yaraba kata kashanda. Hirabo yaraba kuria rabo shaka yarabo riba raba kata kaya raba shanda. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah ada di akhir 2020. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang dahsyat di tahun dimensi yang baru. Kami bersyukur karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami mau perkatakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi semua anak-anak-Mu Tuhan. Di akhir dari Desember 2020 ini, Engkau persiapkan kami. Untuk kami bukan hanya merayakan Natal, merayakan kelahiran-Mu, tapi juga merayakan dan mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Terlebih lagi Tuhan kami bersyukur. Kami tahu sebentar lagi kami akan masuki 2021. Tahun integritas. The year of integrity. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa. Turunkan segala hikmat, pewahyuan, pengurapan dari tahta Allah. Turun atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Engkau jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah online ini di rumah-rumah kami. Berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik Tuhan berikan berlimpah, limpah, 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 limpah. Dan hamba-Mu berjanji, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Shalom saudara. Saya percaya di akhir 2020 kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beberapa minggu lagi, ya beberapa hari lagi tepatnya, kita akan memasuki 2021. Puji Tuhan, tuntunan Tuhan 2021 adalah tahun integritas, ya, atau 2021 is the year of integrity. Oleh karena itu tema khotbah saya pada hari ini adalah Getting Ready 2021. The year of integrity. Jadilah siap untuk memasuki tahun 2021, yaitu tahun integritas. Amin, haleluya. Kita bersyukur ya, kita di akhir tahun ini merayakan Natal, tahun baru. Tetapi yang lebih lagi saya percaya Tuhan mau saudara dan saya mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Yang mau lambaikan tangan, haleluya. Nah, secara umum arti integritas adalah apa yang di hati, yang di pikiran, yang diucapkan, dan yang kita perbuat dengan tangan kita, dengan hidup kita, itu sama. Saya ulangi ya saudara ya. Integritas secara umum artinya apa yang di hati, yang di pikiran, yang diucapkan, dan yang kita lakukan itu sama. Nah, dengan perkataan lain juga dapat dikatakan orang yang punya integritas adalah orang yang di depan orang banyak maupun yang kondisinya dia lagi sendiri, dia punya standar hidup yang sama atau dikatakan single standard of life. Amin. Nah, tahun Tuhan bawa kita di tahun 2021, tahun integritas. Saya percaya integritas ini adalah karakter Kristus. Amin saudara ya. Nah, Tuhan mau di dalam tahun integritas ini karakter saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, kita lihat sama-sama nats tema daripada tahun 2021, tahun integritas adalah dari Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, Bapak Ibu Saudara, apa arti daripada ayat ketiga ini? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Artinya ada syarat-syarat, ya, ada situasi, ada kriteria tertentu orang yang bisa naik ke gunung kudus Tuhan. Amin. Dan saya percaya gunung kudus Tuhan ini bukan bicara secara physically ya, secara fisik gunung Hermon kah atau gunung Sinai lah ya, tetapi lebih kepada kita naik ke atas gunung Tuhan, kita ada dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, tempat kudusnya adalah hadiratnya di era pada zaman hari-hari ini. Ya, artinya di dalam perjanjian baru kita bicara tentang naik ke atas gunung kudus Tuhan, itu bicara tentang kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdiri di tempat kudusnya Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, ada beberapa hal untuk kita saudara dan saya bisa masuk ke gunung kudus Tuhan. Yang pertama adalah mari punya lapar dan haus akan Tuhan.
Ya, kenapa? Karena untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan, selain lapar dan haus, rindu akan hadirat Tuhan, rindu ketemu muka dengan Tuhan, maka yang kedua, kita harus punya rela berkorban dan bayar harga. Untuk naik gunung bukan perkara yang mudah, saudara. Amin. Ya, makanya dikatakan Gunung Kudus Tuhan perlu effort, perlu tenaga, mungkin hadapi tantangan, menghadapi hal-hal yang gak enak. Kita perlu ya berjuang untuk naik. Oleh karena itu, pastikan waktu saudara dan saya dikatakan siapakah yang boleh naik ke Gunung Kudus Tuhan, saudara dan saya pertama lapar dan haus, rindu akan hadirat Tuhan. Kita terus dalam kehidupan hari-hari kita masuk dalam doa, pujian, penyembahan, saat teduh, puasa, banyak berbahasa roh. Amin, saudara. Haleluya. Nah, orang yang naik ke Gunung Kudus Tuhan itu ada kriterianya. Ya, apa kriterianya? Dikatakan dalam ayat yang keempat, Mazmur 24 ayat keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Haleluya. Bapak ibu saudara, syarat untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan, tangannya bersih. Katakan amin. Ya, hatinya murni, katakan amin, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Kalau saya boleh katakan, perbuatan tangannya, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu benar di hadapan Tuhan. Hal-hal atau cara-cara yang dilakukan, perbuatan-perbuatan itu tepat seperti yang Tuhan mau. Amin. Ya, dikatakan murni hatinya. Artinya orang yang menjaga hati, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh punya kerinduan hanya mau menyenangkan hati Tuhan, nggak neko-neko, saudara ya, tidak ada udang di balik rempeyek gitu, saudara, tidak ada udang di balik batu. Artinya motivasinya, apa yang di hatinya itu benar, murni, tulus, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketiga dikatakan yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Ya, jadi kriteria pertama tangannya bersih, yang diperbuatnya benar. Yang kedua yang murni hatinya. Hati saudara dan saya benar-benar dijaga murni, dijaga bersih. Tidak ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Amin. Trauma masa lalu, kepahitan masa lalu, hal-hal yang mungkin tidak baik di masa lalu jangan disimpan di hati. Amin. Ya, semua rasa sakit hati, kemarahan, kejengkelan ataupun hal-hal yang gak pas gitu, saudara ya, kepahitan itu harus dibuang dalam nama Yesus supaya hati kita murni, yang mau lambaikan tangan. Haleluya. Dan tiga dikatakan tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Siapa bapak penipu? Iblis. Betul, saudara ya. Jadi waktu kita tidak menyerahkan diri kepada penipuan, artinya saudara dan saya bebas dari setiap jerat-jerat perangkap-perangkap yang iblis buat. Ada banyak hal, perangkap-perangkap yang iblis buat, ya. Itu bisa bicara tentang hal-hal yang dari film, dari musik dunia, film dunia, ya, dari gadget, sosial media yang ada, hal-hal dalam keuangan, filosofi, macam-macam, pornografi, LGBT, banyak hal. Iblis buat jebakan-jebakan. Tapi saya percaya orang yang sungguh-sungguh mau naik ke Kudus Tuhan adalah orang yang berjaga-jaga, pikirannya dipertajam, perasaannya dipertajam. Supaya apa? Supaya tidak menyerahkan diri atau tidak terikat, tidak terjebak pada tipuan iblis. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak ibu saudara dengar baik-baik. Tuhan memperingatkan kita dari 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Amin. Supaya apa? Tidak masuk dalam jerat iblis. Tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Yang keempat dikatakan yang tidak bersumpah
palsu. Tuhan mau kita menjaga lidah bibir kita. Amin. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Jangan sampai dalam lidah bibir kita nih, lidah bibir atau perkataan yang dolak-dalik gitu saudara ya, yang belat-belit ya. Artinya ya iya tapi enggak ya iya, enggak bisa. Ya, Tuhan mau sungguh-sungguh saudara dan saya menjaga lidah bibir kita tidak sembarangan ngomong. Apalagi kita ada di Aleph dalam dekade P ya. Tuhan sangat serius dengan apa yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu kalau misalnya sempat saudara salah ucapan, mungkin di dalam keluarga, dalam rumah tangga ya, dalam suatu ada kondisi yang tegang, suami istri ribut, tolong kalau mungkin yang lalu sempat engkau katakan lebih baik cerai, hari ini katakan cabut dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa yang diucapkan dengan lidah bibir kita harus kita jaga dan Tuhan sangat memperhitungkannya. Amin. Oleh karena itu dikatakan dalam Mazmur 24 ya ayat yang keempat, tidak bersumpah palsu. Ini bukan hanya bicara soal sumpahan ya, perkataan-perkataan sumpah serapah, tetapi juga bicara tentang menjaga lidah terhadap ucapan-ucapan yang salah, yang jahat atau ucapan yang menipu. Ya, 1 Petrus 3 ayat 10 katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Amin. Terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oleh karena itu perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya percaya ya dari Mazmur 24 ayat yang keempat, waktu saudara dan saya menjaga ucapan bibir kita, menjaga hati kita murni, menjaga yang kita perbuat dengan tangan kita itu benar ya, bersih ya, dan tidak menyerahkan diri pada penipuan. Itu artinya saudara dan saya sedang membangun kehidupan yang memiliki integritas ya. Apa yang diucapkan, apa yang dipikir, apa yang di hati, yang dilakukan benar ya, tepat seperti firman Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhir November lalu ada seorang pendoa yang bernama Pak Kim Seng itu tiba-tiba mendapatkan satu mimpi Bapak Ibu ya, di mana gembala kita dengan rombongan besar itu ada di gedung transit ya, dan dikatakan dalam gedung transit itu tiba-tiba ada satu meja dan di atas meja itu ada undangan emas. Ya, nah undangan emas ini begitu dibuka ternyata itu adalah satu undangan di mana tidak ada tanggalnya. Bukankah keundangan pernikahan anak domba Allah, kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan, kita tidak semua tahu tanggalnya. Amin. Hanya Bapa yang tahu. Makanya di undangan itu nggak ada tanggalnya. Tetapi yang dahsyat saudara, di dalam undangan emas itu ternyata ada medali. Artinya apa? Orang yang dapat undangan, orang yang bisa masuk dalam pernikahan anak domba ini adalah orang-orang yang adalah pemenang. Karena medali bicara tentang pemenang. Ya, orang-orang yang menguduskan diri dengan lenan halus yang berkilau-kilauan putih, ya, supaya apa? Kita benar-benar menjadi pemenang. Dengar baik-baik, 2021 saudara harus menjaga hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya, supaya kita kudus, punya integritas di hadapan Tuhan, naik ke gunung kudus Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dalam kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan pada saat saudara dan saya diizinkan diuji oleh Tuhan di dalam integritas. Amin. Ya, oleh karena itu pastikan diri saudara kita benar-benar mengerti Mazmur 24 ayat 3 dan 4 ini ya, karena ada undangan emas yang Tuhan siapkan hanya untuk pemenang, untuk orang yang punya medali ya, orang-orang yang diuji di dalam ujian integritas, dia keluar lebih dari si pemenang. Amin. Nah, apa dampaknya Bapak Ibu waktu saudara dan saya ada di gunung kudus Tuhan? Waktu saudara dan saya punya integritas ya, apa dampaknya? Dikatakan dari Mazmur 24 ayat yang ke-5 ya. Ini juga masih masuk dalam nats
tahun 2021, the year of integrity. Dikatakan Mazmur 24 ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Orang yang naik ke gunung kudus Tuhan, yang punya kriteria integritas, maka apa yang terjadi? Dampaknya saudara dan saya akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, ya, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat pemulihan, berkat kerukunan, keharmonisan dalam rumah tangga, berkat-berkat yang lain, ya, berkat dalam hikmat, pewahyuan yang Tuhan siapkan. Segala jenis berkat Tuhan siapkan buat saudara dan saya yang mau naik ke gunung kudus Tuhan dan punya integritas. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan amin. Dan bukan hanya itu saudara, bukan hanya menerima berkat, tapi dikatakan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu hari ini dengar baik-baik. Tuhan rindu saudara dan saya memasuki 2021. Ya, kalau kita mungkin hari-hari ini masih ada di akhir 2021, kita 2020, kita sedang dipersiapkan untuk masuk dalam 2021. Selama pandemi ini Tuhan sembunyikan kita. Ya, Tuhan restorasi kita. Tuhan murnikan kita. Tetapi saya percaya bukan hanya itu. Tuhan rindu saudara dan saya mempersiapkan diri. Setelah direstorasi, setelah dimurnikan, kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita didapati Tuhan. Orang yang benar secara bicara, tidak bersumpah palsu, murni hatinya, amin, tidak menyerahkan diri kepada penipuan atau jerat-jerat yang iblis lakukan, dan juga dikatakan bersih tangannya, amin. Nah, saya percaya 2021, waktu saudara dan saya hari-hari ini mau benar-benar mempersiapkan diri. Kalau mungkin Tuhan ingatkan, ada kata-kata kita yang salah, ada hati kita yang belum murni, ayo kita bertobat. Amin, Bapak Ibu. Ya, ayo kita bertobat, saudara. Ya, kita nggak usah sungkan, saudara datengin atau saudara perlu minta maaf, ya, nggak usah sungkan. Tetapi yang pasti kita mau bertobat, minta ampun sama Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang punya integritas. Yang setuju lambaikan tangan, yang setuju katakan amin, haleluya. Tuhan akan memberikan berkat dan keadilan. Bapak Ibu, mungkin selama ini waktu saudara saya diperlakukan tidak adil, daging kita berontak, hati kita bergejolak. Tetapi biarlah penghakiman keadilan adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang akan menyatakannya buat setiap kita. Amin. Kita nggak usah bela diri, ya. Kita nggak usah mungkin menuntut. Nggak usah, saudara, ya. Kita biarkan Tuhan yang menyatakan keadilannya. Amin. Haleluya. Dan tahun 2021, walaupun secara secara hari-hari, secara kondisi yang ada di dunia ini tidak semakin baik, ya, tidak semakin tidak semakin baik, tidak semakin kondisinya tidak semakin oke, gitu saudara, ya, karena kita masih dalam pandemi, resesi ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi fokus kita bukan hal-hal yang ada di dunia. Amin. Dikatakan tadi dalam mimpinya Pak Kim Seng pendoa itu, dikatakan kita ada di gedung transit supaya mengingatkan kita, fokus kita bukan hanya yang perkara di dunia. Fokus kita harus perkara yang di surga, ya. Dalam kondisi kita di gedung transit, ingat kita ini sementara di bumi ini. Gak usah takut, gak usah tergoncangkan, gak usah jadi galau, gak usah khawatir, ya. Gak usah merasa begitu berbeban berat memasuki 2021. Apapun kondisi dunia ini, kita sementara di dunia, kita di gedung transit. Katakan amin. Oleh karena itu, walaupun tantangan dan goncangan akan semakin haleluya, ya, dahsyat saudara, ya. Artinya di tahun 2021 tantangan, goncangan, badai, persoalan, krisis dan lain-lain sebagainya, tapi Tuhan sudah berjanji, ya, bagi orang yang naik ke gunung kudusnya, bagi orang yang punya integritas, Dia menyediakan berkat
dahsyatnya dan keadilannya. Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Yes. Mari kita berdoa. Huribu shikarabo rebahana ya rabo riba kata shanda. Hirebo riba kata ya rabo rabahana ya ro ya rabakana ma ya raba. Hirebo rabaka ya rabo shaka ya raba sheke rababa. Hambamu berdoa buat anak-anakmu Tuhan yang menonton ibadah online ini. Biar pesan mempersiapkan memasuki 2021 tahun integritas. Setiap kami boleh menangkap pesan-pesanmu. Kami boleh mengerti ya Tuhan bahwa ada panggilan Tuhan untuk kami naik ke Gunung Kudus Tuhan. Ada rancangan Tuhan untuk kami berdiri di tempat kudusnya. Dan untuk kami boleh terus menerus Tuhan membangun karakter ilahi, integritas karakter Kristus. Oleh karena itu hambamu berdoa bagi anak-anakmu ya Tuhan. Biarlah dalam ujian-ujian integritas kami boleh keluar lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kami menang dalam setiap ujian yang ada. Kami mendapat medali. Kami pemenang Tuhan. Dan kami akan siap untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami percaya untuk orang-orang yang punya integritas. Yang menang dalam ujian Tuhan. Yang menang dalam proses-prosesnya Tuhan. Engkau menyediakan berkat. Engkau menyediakan keadilan. Yang Engkau nyatakan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Horebo shikaraba kuria rabata kaya rarabashanda. Hiraboto korabakaya rarabashanda. Hinama syakata kuria bo syakaya raba. Hirabo ribo rabababababa. Ya radadadadada. Tuhan taruh dalam hati saya ada beberapa di antara saudara. Engkau hari-hari ini khawatir, takut, ya gentar memasuki 2021. Karena kondisi yang ada hari-hari ini, kita sama-sama tahu kondisi dunia yang ada. Dalam pandemi dan resesi yang ekonomi yang ada. Dengar kata Tuhan, bukan waktunya untuk khawatir, bukan waktunya untuk takut. Tapi waktunya untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan. Bersekutu intim dengan Tuhan. Menjadi orang yang punya integritas. Maka berkat Tuhan, keadilan Tuhan akan dinyatakan dengan dahsyat dalam kehidupanmu. Hari ini hambamu berdoa yang khawatir, yang takut, yang galau, yang gentar memasuki 2021. Di dalam nama Yesus kami mau tolak ketakutan, kegentaran, kekhawatiran. Kami mau percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terlebih lagi kami percaya Tuhan dari Mazmur 41 ayat 12 dan 13 untuk orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang tulus hati ya, Tuhan akan menopangnya. Bahkan dalam NIV katakan, because of my integrity you uphold me and set me in your presence. Praise be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Amin and amin. Kami percaya untuk orang-orang yang punya integritas, Tuhan akan menopang tangan kami. Engkau akan menempatkan kami, set me in your presence forever. Menempatkan kami di hadirat-Mu selama-lamanya. Kami akan bersama dengan Kau selama-lamanya Tuhan. Dan kami tahu dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Dalam hadirat-Mu ada penghiburan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada semangat baru. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam hadirat-Mu ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu dahsyat untuk kami masuki 2021. Kami bersyukur hamba-Mu selesai sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Hamba-Mu berdoa Allah Roh Kudus terus berbicara pada setiap kami. Kuatkan kami, mampukan kami. Supaya kami tidak takut, tidak gentar. Tapi kami naik ke Gunung Kudus-Mu. Kami juga mengalami hidup yang dirubahkan menjadi orang-orang yang punya integritas. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bicara terus. Kuatkan kami, urapi kami. Beri tuntunan-Mu yang sempurna. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom.
sehingga